Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih berikan kita nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga pada siang hari ini kita bisa kembali berkumpul melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan duduk sebentar dalam suatu majelis, kita belajar bersama. Mudah-mudahan duduknya kita di sini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi tambahan pemberat timbangan kita di hari kiamat kelak. Amin rabbal alamin. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada putra-putri beliau, kepada istri-istri beliau, pada para sahabat beliau dan seluruh orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Ikhwani fid din, jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran kita, itu membahas Kitabul Jami', yaitu kitab yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, yaitu kitab yang berisikan tentang adab-adab keseharian seorang muslim. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah sampai pada hadis ke-9, hadis 8 kita telah baca, yang mana hadis ke-8 tersebut berbicara tentang adab memberi salam terhadap rombongan. Maka pada hadis yang ke-9 ini Al-Imam Ibnu Hajar membawakan hadis tentang bagaimana tatkala kita menyalami orang-orang kafir. Orang-orang kafir maksudnya orang nonis atau selain Islam. Hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tabda'ul yahuda wal nasara bis salam." Janganlah kalian memulai mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan juga kepada orang Nasrani. Fa idza laqitum ahadahum fi tariqin fattarruhu ila adyaqihi. Jika kalian berpapasan dengan mereka di suatu jalan, maka kata Nabi SAW, fattarruhu ila adyaqihi, maka desaklah mereka ke bagian jalan yang sempit. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2167. Ikhwani fid din, jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini berbicara atau mengajarkan kita tentang bagaimana adab kita tatkala kita menghadapi orang-orang di luar Islam atau orang-orang kafir, bagaimana kita menyalami mereka dan bagaimana sikap kita terhadap mereka. Dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan bahwasanya kita tidak boleh mengucapkan salam duluan kepada mereka, ke orang Yahudi, orang Nasrani, apalagi selain mereka. Mereka ini kan Yahudi Nasrani kan orang-orang yang membawa agama samawi. Meskipun agama yang mereka yakini sekarang sudah menyimpang dan sudah banyak diubah-ubah, tapi pada asalnya agama tersebut adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kepada mereka kita tidak boleh menyalami mereka, maka lebih lebih utama orang-orang kafir selain Yahudi dan orang Nasrani. Kemudian di akhir hadis Nabi menyebutkan, kalau kalian bertemu dengan mereka dalam satu berpapasan dalam satu jalan, maka desaklah mereka ke jalan yang sempit. Artinya kalau jalannya sempit, harusnya kita yang di jalan yang ternyaman. Kita desak mereka ke jalan yang paling sempit. Ikhwan fiddin, jamaah semua taala. Hadis ini kalau kita baca dengan hadis ini, konteks hadis ini saja, terkesan Islam ini sepertinya radikal. Sepertinya apa? Radikal. Seperti kok kita mendorong orang kafir kok ke jalan yang tidak benar, ke jalan yang paling tidak nyaman, kita yang harus duluan nyaman. Dijelaskan oleh para ulama, ini Islam itu melihat beberapa kondisi. Jadi tidak semua kondisi kita selalu lemah lembut, tidak selama kondisi kita juga tegas. Kalau kita berbicara tentang bagaimana indahnya Islam kepada orang-orang kafir, luar biasa jemaah, banyak contohnya. Bahkan Nabi SAW pernah bersabda dalam satu hadis, "Ma zala Jibrilu yusini bil jar." Dalam hadis Nabi menyebutkan, Jibril itu senantiasa datang kepadaku untuk senantiasa memberikan kebaikan kepada tetanggaku. Tetangga Nabi ini orang kafir. Jibril selalu datang mewasiat, kau berikan kebaikan kepada dia ini. Sampai-sampai Nabi mengatakan, hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Sampai-sampai saya menyangka nanti orang kafir ini, orang Yahudi di samping rumah saya ini akan mewariskan dari saya. Artinya kalau saya mati, dia jadi ahli waris saya. Kenapa? Saking banyaknya perintah atau wasiat dari Jibril untuk berbuat baik kepada orang kafir ini. Jadi Islam sangat indah kalau bermuamalah dengan orang kafir.
Di antara contoh misalnya bagaimana keindahan orang Islam kepada orang-orang kafir di luar agama Islam. Contoh Nabi SAW, beliau punya pembantu orang Yahudi. Beliau punya pembantu orang Yahudi. Ternyata beliau tatkala pembantunya tersebut sakit, beliau jenguk. Beliau jenguk. Kalau Islam tidak indah, ngapain Nabi jenguk? Itu cuma pembantu doang kok. Ngapain dijenguk? Ternyata Nabi datang, Nabi jenguk. Contoh di antara perlakuan Nabi SAW kepada orang-orang kafir, Nabi menyatakan, siapa yang membunuh orang-orang kafir yang sudah ada perjanjian damai dengan kita, maka dia akan masuk dalam neraka jahanam. Intinya jemaah, kalau kita mau ngambil contoh kehidupan Nabi tatkala beliau berbuat baik kepada orang kafir, maka sangat banyak. Tapi dalam suatu kondisi tertentu, Islam itu tidak boleh terlihat hina. Ada kondisi-kondisi di mana kita harus tegas terhadap orang-orang kafir. Salah satunya contohnya seperti ini. Ketika Nabi mengatakan bahwasanya tatkala kita berpapasan dengan orang kafir di perjalanan, maka kata Nabi, "Fattarruhu ila adyaqihi." Maka desaklah mereka sampai mereka di jalan yang tidak nyaman. Kita yang harus berada di jalan yang nyaman. Kenapa? Itu kita ingin menampakkan tentang izahnya Islam, tentang keunggulan Islam daripada agama-agama yang lain. Artinya di sini ada kondisi-kondisi yang memang benar-benar kita harus tegas, ada beberapa kondisi yang kita harus lemah lembut kepada mereka. Sekali lagi, hadis ini tidak mengajarkan kita untuk senantiasa kita bersikap keras terus kepada orang kafir, tidak. Jadi saya contohkan maksudnya betapa banyak perbuatan baik Nabi SAW kepada orang-orang kafir. Sampai-sampai tadi Nabi menyangka, ini Jibril selalu datang kepadaku, mewasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetanggaku yang orang kafir. Sampai-sampai saya menyangka, jangan-jangan ini orang kafir nanti jadi ahli waris saya. Karena saya sering kasih dia disuruh oleh Jibril alaihis salam. Oleh karena jemaah SWT, ini hadis hanya dalam kondisi-kondisi tertentu. Menjadi pertanyaan jemaah, bagaimana adab kita terhadap orang-orang kafir tatkala kita mengucapkan salam? Yang pertama disebutkan oleh para ulama, maka kita tidak boleh mengucapkan salam duluan kepada mereka. Kita berpapasan dengan orang kafir, kita tidak boleh mengucapkan assalamualaikum kepada mereka. Kenapa? Assalamualaikum itu doa yang memberikan keselamatan kepada orang yang kita doain. Adapun orang-orang kafir, mereka tidak dapat keselamatan. Kenapa? Mereka kufur, maka pada ujungnya mereka akan masuk dalam neraka jahanam. Sehingga kita tidak boleh mengucapkan keselamatan kepada mereka. Ini kondisi pertama. Jadi tidak boleh kita mengucapkan salam kepada mereka. Kemudian kondisi kedua jemaah, bagaimana kalau mereka yang mengucapkan salam duluan? Karena sekarang orang kafir sudah banyak pintar mengucapkan assalamualaikum. Apalagi mereka sudah pintar bilang astagfirullah, subhanallah. Sekarang mulai baru nih, barakallahu fiik. Mereka udah bisa tuh. Bagaimana kalau mereka mengucapkan assalamualaikum kepada kita, orang muslim? Maka kata para ulama, boleh kita jawab waalaikum, tidak pakai salam. Jawabnya apa? Waalaikum. Dan juga untuk kalian. Jadi dia doakan kita, semoga kalian mendapatkan kebaikan, maka kita jawab waalaikum. Ini jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan boleh, cukup sampai di situ waalaikum. Tapi Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam satu kesempatan beliau mengatakan boleh kita kita pun juga tidak boleh mengucapkan waalaikum. Kenapa? Itu ada isyarat kita doakan keselamatan kepada mereka. Tapi jumhur ulama mereka berpendapat bahwasanya boleh, tapi tidak boleh mengucapkan salam, tapi waalaikum. Kondisi ketiga jemaah, bagaimana kalau kita bertemu dengan orang kafir, ternyata orang kafir itu bos kita atau atasan kita, berpapasan. Bagaimana cara kita menyalami mereka? Tadi kita tidak boleh mengucapkan assalamualaikum kepada mereka. Maka kata para ulama, maka ucapkan kalimat-kalimat yang terjadi di masyarakat yang tidak mengandung doa. Contoh misalnya apa? Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, good morning. Atau langsung tanya, Pak gimana kabarnya? Langsung tanya seperti itu. Tidak perlu kita mengucapkan salam. Kenapa? Ini hal dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Inilah jamaah semua hadis yang ke-9 yang kita bisa mengambil faedah. Yang pertama yaitu tidak boleh kita mengucapkan salam kepada orang kafir. Faedah kedua, kalau orang kafir mengucapkan salam kepada kita, maka kita tidak perlu jawab lengkap, tapi kita cukup jawab waalaikum. Kemudian kalau kita bertemu dengan orang kafir yang ternyata mengharuskan kita menghormati dia, mengharuskan kita salam kepada dia, maka jangan ucapkan assalamualaikum, tapi gunakan kalimat-kalimat di luar salam. Contoh misalnya selamat pagi, selamat siang, selamat sore, good morning, dan good lainnya.
atau tanya jawab atau tanya kabarnya bagaimana, ini sudah cukup, sudah cukup. Kemudian yang keempat, tadi Nabi mengatakan fa idza laqitum ahadahum fi tariqin fattarruhu ila diyaqihi. Kalau kalian bertemu dengan mereka di jalan berpapasan, maka doronglah mereka ke jalan yang tidak baik. Artinya harusnya kita yang lebih utama untuk mendapatkan apa? Jalan yang terbaik. Sekali lagi ini tidak mengajarkan kita untuk selalu kasar, tapi ada kondisi-kondisi di mana kita perlu tegas kepada mereka. Wallahu taala alam. Ikhwani fid din, jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis selanjutnya, hadis yang ke-10. Sekarang Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala, beliau berpindah tentang hadis tentang adab bersin. Luar biasa. Islam ngajarin adab bersin. Nabi SAW bersabda, "Idza atasa ahadukum," kalau salah seorang di antara kalian bersin, falyaqul alhamdulillah, maka hendaknya dia mengucapkan alhamdulillah. Wal yaqul lahu akhuhu yarhamukallah, dan hendaknya saudaranya yang mendengar yang bersin tadi mengucap alhamdulillah, maka yang di sebelah dia atau yang mendengar mengucapkan yarhamukallah. Fa idza qala lahu yarhamukallah falyaqul yahdikumullah, maka bagi yang bersin tadi, ternyata kalau dia dengar ada yang jawab yarhamukallah, maka yang bersin kemudian jawab lagi yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ada dua yahdikumullah wa yuslihu balakum. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari nomor 6224. Ikhwan fillah jamaah semua, ini hadis sekali lagi berkaitan dengan adab bersin. Saya ulang, Nabi menyebutkan kalau ada orang bersin, maka hendaknya dia mengucapkan alhamdulillah. Kemudian kalau ada orang di sebelahnya, dia dengar dia mengucapkan alhamdulillah, maka dia jawab yarhamukallah. Yarhamukallah itu semoga Allah merahmatimu. Kemudian yang bersin lagi, kalau dengar ada orang mendoakan dia rahmukallah, maka dia doakan lagi yahdikumullah, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu, wa yuslihu balakum, dan semoga Allah mengurusi atau membenarkan atau merapikan segala urusanmu. Ikhwan fillah jamaah semoga Allah taala, para ulama tatkala mereka berbicara tentang orang bersin, maka kenapa kita yang orang bersin itu disuruh mengucapkan alhamdulillah? Kata para ulama, tatkala seorang bersin itu dia sedang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian orang mengatakan kalau orang bisa bersin ini tanda dia sehat. Tanda dia sehat atau dia segar, dia lagi tidak ngantuk-ngantukan, atau dia pokoknya dalam kondisi fit. Maka kalau seorang dia bersin, ini orang ini menandakan bahwa dia dalam kondisi sehat. Kalau sesekali, tapi kalau terus-terusan nanti kita sebutkan ini orang sakit. Sekali dia bersin, ini berarti ada kesehatan dalam dirinya. Maka diperintahkan oleh Nabi SAW mengucapkan alhamdulillah. Jamaah, kalau cuma bersin saja antum disuruh ucapkan alhamdulillah, bagaimana dengan nikmat-nikmat yang lain yang kita rasakan? Antum dikasih nikmat ini, nikmat itu, maka kita harus lebih banyak bersyukur. Maka ucapan alhamdulillah harusnya ucapan yang senantiasa kita ucapkan di setiap hari. Ini harusnya zikir zikir rutinitas kita lah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Karena kita rasakan betapa banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka jadilah hamba-hamba yang bersyukur. Jadilah hamba-hamba yang bersyukur. Nabi Allah mengatakan, wa qalilun min ibadiyas syakur, sangat sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, bersin sendiri itu adalah kenikmatan, sehingga yang bersin disuruh mengucapkan apa? Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang semoga Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa adab bersin yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya yang pertama disebutkan bahwa Nabi SAW kalau beliau bersin, beliau menutup mulutnya dengan bajunya atau dengan kain yang ada pada diri beliau. Saya pernah diajarin waktu itu bersin di suatu seminar. Katanya itu jangan pakai tangan, tapi pakai apa? Ada yang tahu? Pakai ini. Jadi yang kiri. Soalnya kalau kita pakai tangan kanan nanti kita salamin orang, kita pindahin penyakit kepada orang. Jadi kalau bisa, kalau ada tisu ya lebih bagus pakai tisu. Tapi kalau tidak ada pegang apa-apa, maka diajarin seperti ini. Jadi kita tutup ini dengan apa? Ini kita seperti ini. Jadi dia tertutup dan ngendap suaranya. Ini lebih aman secara medis, secara kesehatan. Dan ini dipraktikkan oleh Nabi. Nabi tutup dengan apa? Dengan baju beliau. Luar biasa. Jadi tidak bersin ke sana, ke kanan, ke kiri, atau pakai tangan kanan, tangan kiri. Ini juga penyakit.
Kemudian yang kedua, dalam hadis disebutkan bahwasanya Nabi SAW tatkala beliau bersin, beliau melemahkan suaranya. Artinya beliau berusaha sebisa mungkin memadamkan suaranya. Abu Hurairah mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza atasa ghatta wajhahu bi yadihi aw bi thawbihi wa ghadda biha sautahu. Kata Abu Hurairah, Rasulullah SAW jika bersin, maka beliau menutup wajahnya dengan tangannya atau dengan bajunya, dan beliau ghadda biha sautahu, beliau merendahkan suaranya. Kalau di sini kita belajar di sini, maka tidak boleh kalau kita bersin itu kita bersin sekeras-kerasnya. Karena ada orang seperti itu. Dia menggelagar-gelagarnya. Memang enak sehat, tapi berusaha kita memedam. Kalau kita sendiri ya mungkin nggak masalah. Tapi kalau kita lagi rame, lagi majelis, lagi kumpul, lagi majelis ilmu seperti ini, maka sebisa mungkin dengan bersin pun kita harus beradab. Kita harus beradab sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian adab kedua jamaah bagi orang yang bersin atau bagi orang yang mendengar bersin, tadi yang bersin mengucapkan alhamdulillah, karena itu apa tadi ya? Kenikmatan. Maka orang yang mendengar orang yang bersin kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka dia harus atau dia disunahkan untuk mendoakan orang yang bersin. Yarhamukallah. Semoga Allah merahmatimu. Apa itu rahmat? Dijelaskan oleh para ulama, yaitu husnul matlub wa zawalul makruh. Itu kita mendoakan orang agar dia mendapatkan apa yang dia inginkan, dan juga dia dihalangi apa dari segala-segala yang memudaratkan. Kalau kita mendoakan yarhamukallah, ini doa yang baik. Jadi doa kita mintakan rahmat agar Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat kepada dia. Kemudian jemaah semua taala, kalau sudah ada orang mendoakan kita kalau kita bersin yarhamukallah, maka sikap kita yang mengucapkan, yang mendengar, maka kita mengucapkan apa tadi, Pak? Yahdikumullah. Yahdikumullah itu semoga Allah memberikan hidayah kepada engkau, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengurusi, memperbaiki segala urusanmu. Khalif itu jadi masalah gimana kalau ada orang bersin, alhamdulillah dia bersin, kemudian dia tidak mengucapkan alhamdulillah. Apakah kita tetap mengucapkan yarhamukallah kepada dia? Jawabannya tidak, pada hukum asalnya tidak. Kenapa? Ini pernah terjadi di sisi Nabi SAW. Ada dua orang bersin, kemudian yang satu mengucapkan alhamdulillah, kemudian Nabi jawab, yang satu yarhamukallah, yang satu Nabi tidak jawab yarhamukallah. Ketika ditanya, kenapa wahai Rasulullah, kenapa kau tidak mengucapkan yarhamukallah kepada orang yang ini? Kata Nabi, hada hamidallah wa hada lam tahmidillah. Yang ini tadi mengucapkan alhamdulillah, yang ini tidak mengucapkan alhamdulillah. Dari sini kita paham bahwasanya kalau ada orang bersin kemudian dia tidak mengucapkan alhamdulillah, maka tidak perlu kita mengucapkan yarhamukallah. Boleh kalau kita ingatkan. Seperti Imam Al-Auza'i rahimahullahu taala. Dia pernah ketemu orang, kemudian ada orang bersin, dia tidak mengucapkan alhamdulillah, kemudian dia datang, "Mas, kalau orang bersin ngucapin apa?" Alhamdulillah. Maka dia jawab yarhamukallah. Dia jawab lagi yahdikumullah. Artinya dia ingin mengingatkan supaya mengucapkan alhamdulillah. Kemudian jemaah, datang dalam hadis tentang bagaimana orang yang bersin terus-menerus. Jadi dalam satu kesempatan Nabi pernah bertemu sama orang, dia bersin, kemudian bersin lagi, kemudian bersin lagi. Maka Nabi ternyata tidak mengucapkan apa? Yarhamukallah. Nabi mengatakan ar-rajul mazkum. Ini orang mazkum, ini orang sedang sakit, sedang apa? Sedang flu. Nabi bukan mengucapkan yarhamukallah, tapi Nabi mengucapkan apa? Syafakallah. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada engkau. Jadi kalau ada orang bersin lebih dari 3 kali, antum jangan bilang yarhamukallah, tapi apa? Syafakallah. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada engkau. Ikhwani fiddin, ada beberapa faedah disebut oleh para ulama tentang kondisi tentang orang bersin. Luar biasa. Bersin aja dibahas para ulama dalam. Kalau ada orang bersin dan kita dengar dia mengucapkan alhamdulillah, maka sunnahnya kita tadi kan mengucapkan yarhamukallah. Yang jadi masalah bagaimana kalau orang bersin kemudian kita tidak dengar ada orang mengucapkan, kita tidak dengar dia mengucapkan alhamdulillah, tapi tiba-tiba orang di sebelah sana mengucapkan yarhamukallah. Apakah kita tetap mendoakan dia? Saya ulang, ada si A, dia bersin, ternyata kita tidak dengar dia mengucapin apa? Alhamdulillah. Tapi si C ngucapin apa? Yarhamukallah. Kita gimana? Kita doain dia lagi atau tidak? Kata para ulama, ya kita doain.
bisa jadi kita tidak dengar. Bisa jadi kita keselip, kita tidak dengar dia mengucapkan apa? Alhamdulillah. Maka kalau ada orang mengucapkan alhamdulillah berarti indikasi orang ini mengucapkan apa? Alhamdulillah. Maka kita doain. Kondisi ketiga, seorang bersin dalam sholat. Antum pernah nggak ketemu imam sholat terus dia bersin? Atau antum? Intinya bagaimana hukum mengucapkan alhamdulillah tatkala sedang sholat? Apa hukumnya jemaah? Boleh. Jadi kalau kita bersin dalam sholat atau kita jadi imam atau apapun, saya beberapa kali dapat kesempatan bermakmum sama seorang imam, berarti imamnya pintar ya. Ketika dia sholat, kemudian dia lagi baca ayat, tiba-tiba dia bersin, alhamdulillah, kemudian dia lanjut lagi. Itu hukumnya apa? Boleh, bahkan ini sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya bacakan hadisnya dari Muawiyah Al-Hakim As-Sulami, qala bainana usalli ma'a Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu dia cerita, Muawiyah cerita, kami pernah salat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Idza atasa rajulun minal qawm, tiba-tiba ada orang bersin tatkala itu di antara jamaah. Muawiyah yang cerita sendiri, Muawiyah ini saya cerita, saya pernah salat sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian saya bersin. Ada orang bersin. Maka Muawiyah cerita, saya kemudian mengucapkan yarhamukallah. Saya ulang kisahnya. Nabi pernah salat sama jamaah kaum muslimin, sama sahabat. Kemudian ini yang cerita siapa? Muawiyah. Tiba-tiba ada orang bersin, kemudian dia mengucapkan apa? Alhamdulillah. Maka saya yang dengar, maka saya mengucapkan apa? Yarhamukallah. Tatkala saya mengucapkan yarhamukallah, tiba-tiba orang-orang itu semua pada ngelihat saya. Samping-samping saya pada salat itu pada ngelihat saya. Faramanil qaum bi absarihim. Mereka perhatikan saya. Fakultu wasukla umiyya masya'nukum. Dia ngomong lagi. Kalian kenapa ngeliatin saya? Dalam salat ini ceritanya. Kalian kenapa ngeliatin saya? Tanduruna ilayya fajalu yadribuna bi aydihim al-afkhadihim. Maka tiba-tiba mereka natap lagi, kemudian mereka tepuk-tepuk apa? Jamaah nepuk-nepuk pahanya. Maksudnya jangan ngomong, maksudnya gitu. Cuman kan dalam salat jadi tidak berani bicara. Mereka isyarat dengan apa? Dengan pahanya. Mereka nepuk paha mereka. Falamma ra'aituhum yusammitunani lakinni sakatu. Maka saya paham, akhirnya saya diam tatkala itu. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam telah selesai salat, fa abi huwa wa ummi ma ra'aitu mualliman qablahu wala ba'dahu ahsan ta'liman minhu. Demi Allah, saya tidak pernah melihat ada seorang guru, seorang ustaz, seorang alim yang lebih bijaksana daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Fa wallahi ma karahani wala darabani wala syatamani. Tatkala Nabi tahu perbuatan saya tadi, saya mengucapkan yarhamukallah, kemudian saya ngomong, kalian kenapa ngelihat saya dalam salat? Nabi tidak tegur sama sekali. Nabi tidak marah, Nabi tidak bercela, Nabi tidak bentak. Beda dengan orang-orang tadi yang sebagian sahabat. Mereka natapin, mereka sampai pukul apa? Paha mereka. Maka tatkala Nabi mengatakan, "Inna hadhihi sholata la yaslu fiha syai'un minal kalamin nas." Wahai Muawiyah, ini salat. Salat itu tidak dibenarkan untuk mengucapkan ucapan-ucapan perkataan manusia. Innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Qur'an. Sesungguhnya salat itu diisi dengan tasbih, takbir dan juga bacaan Al-Qur'an. Dari sini para ulama memahami jemaah, Nabi tidak mengingkari seorang yang mengucapkan apa tadi? Alhamdulillah. Tapi Nabi langsung mengingkari seseorang yang tadi Muawiyah, yang dia mengucapkan yarhamukallah, kemudian apalagi sampai dia mengatakan, kalian ngapain ngeliatin saya? Maka Nabi mengatakan salat itu bukan untuk mengucapkan perkataan-perkataan manusia, tapi salat itu untuk tasbih, takbir dan juga apa tadi? Qiraatul Quran, dan baca Al-Quran. Ikhwan fiddin, dari sini berarti tatkala seorang dia bersin, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah dalam salat, ini sah. Kenapa alhamdulillah? Ini bagian dari zikir. Bagian dari apa? Zikir. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tapi tatkala seorang mengucapkan yarhamukallah, ini zikir atau bukan? Ini doa dan sedang berkomunikasi. Sedang berkomunikasi, hanya saja bahasa Arab. Kan artinya semoga Allah merahmatimu. Dia sedang khitab, tujukan kepada orang. Semoga Allah merahmatimu. Ini terhitung sebagai apa? Kalam. Terhitung sebagai komunikasi pembicaraan yang dilarang dalam salat. Maka dari sini para ulama mengatakan sunnah yang benar tatkala seorang dia bersin dalam salat, maka dia boleh boleh mengucapkan apa?
alhamdulillah. Tapi orang yang dengar tidak boleh dia mengucapkan yarhamukumullah. Oke lah, ada orang salat sunnah. Allahu akbar. Dia diam-diam tiba-tiba, alhamdulillah. Antum yang lagi baca Al-Qur'an dengar, antum jawab tidak? Jawab tidak? Jawab, yarhamukallah. Terus orang yang salat jawab lagi tidak, yahdikumullah? Tidak, berarti paham. Karena tatkala dia mengucapkan yahdikumullah, dia sedang khitab sedang komunikasi sama orang yang doa. Kalau mau nanti setelah salat baru jazakallahu khairan, Allahu yahdikumullah. Nanti setelah salat baru doakan dia. Paham? Intinya yang boleh cuma apa tadi? Alhamdulillah. Selebihnya tidak boleh. Ikhwani fid din, jamaah semoga semua inilah hadis yang ke-10 berbicara tentang adab bersin. Sekarang hadis ke-11. Wa anhu, dari Abu Hurairah juga, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yashrabanna ahadun minkum qa'iman. Janganlah sesekali seorang dari antara kalian minum sambil berdiri. Akhrajahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2026. Ikhwan fillah jamaah semoga dalam hati Allah Subhanahu wa taala, secara tekstual hadis ini menyebutkan bahwasanya kita tidak boleh minum sambil berdiri. Apa hukum minum sambil berdiri? Sebenarnya khilaf kan para ulama. Terjadi khilaf kalangan para ulama. Sebagian ulama mereka berpendapat bahwasanya hukumnya asalnya haram. Kenapa Nabi mengatakan jelas tidak boleh salah seorang di antara kalian minum sambil berdiri. Namun ternyata jemaah di sana ada hadis lain yang menjelaskan bahwasanya ternyata Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah minum sambil berdiri. Contoh seperti hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ibnu Abbas bercerita, "Saqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Zamzam fashariba wa huwa qa'im." Saya pernah ngambil dari Nabi SAW minum air Zamzam, kemudian Nabi ambil, kemudian Nabi minum sambil apa? Berdiri. Dalam riwayat lain, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, tatkala beliau berada di Kufa, beliau pernah mengatakan begini, "Inna nasan yakrahu ahaduhum an yashraba wa huwa qa'im." Sesungguhnya saya lihat ini orang-orang semua tidak suka minum dengan cara berdiri. Kayaknya orang benci dengan minum cara berdiri. Wa inni ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa'ala kama ra'aitumuni fa'altu. Tapi ketahuilah, saya pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam minum sebagaimana seperti yang sebagaimana kalian melihat saya ini. Kemudian dia minum sambil berdiri, luar biasa. Ali langsung contohkan, tidak pakai basa-basi. Saya pernah lihat Nabi minum begini nih, sambil apa? Berdiri. Di sini para ulama khilaf, apa hukum minum sambil berdiri? Pendapat pertama menyebutkan haram. Mereka mengatakan apa? Haram. Mereka berdalil bahwasanya hadisnya Ali, hadisnya yang membolehkan ini sudah dimansuh. Mansuh itu sudah dihapuskan dengan hadis yang tadi. Nabi melarang jangan minum sambil berdiri. Sehingga mereka mengatakan hukumnya haram. Pendapat kedua sebaliknya. Mereka mengatakan bahwasanya minum sambil berdiri ini boleh. Justru ini yang memansuhkan hadis sebelumnya. Hadis yang melarang minum sambil berdiri. Jadi yang pendapat pertama mengatakan haram secara mutlak, pendapat kedua mengatakan boleh secara mutlak. Pendapat ketiga ada yang mengatakan enggak. Ini kekhususan Nabi. Kalau kita sebagai manusia biasa, kita minumnya harus duduk. Kalau Nabi, terserah Nabi. Bisa jadi itu berdiri kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini pendapat lemah. Kemudian pada pendapat keempat, mereka mengatakan ini hanya berbicara tentang afdoliyah. Kalau kita bicara secara afdol, yang paling utama harus apa? Duduk. Tapi kalau kita bilang berdiri, maka itu boleh-boleh saja. Wallahu ta'ala pendapat yang lebih benar, pendapat yang keempat ini. Secara tegas yang paling utama apa? Sambil duduk. Tapi kalau sambil berdiri, itu boleh. Hanya saja tidak bersesuai dengan sunnah. Tapi boleh-boleh saja. Jadi pendapat pertama mengatakan haram, maka ini tidak begitu kuat. Kenapa? Tidak ada penjelasan nasi dan mansuh. Pendapat kedua juga tidak terlalu kuat karena juga sama tidak ada nasi dan mansuh. Pendapat ketiga yang mengatakan ini kekhususan Nabi, maka menyatakan ini kekhususan Nabi ini butuh dalil. Butuh
dalil. Apalagi Ali praktekkan. Tadi Ali minum sambil berdiri. Berarti kan ini bukan khusus Nabi. Buktinya Ali saja niru. Dari pendapat keempat yang lebih benar bahwasanya ini penjelasan tentang afdoliyah. Artinya kalau seorang dia minum, maka yang paling afdol tetap sambil duduk. Tapi kalau sambil berdiri juga boleh. Maka para ulama mengatakan maka perkaranya sangat luas, longgar. Jadi kita tidak boleh mengingkari orang yang minum sambil apa? Berdiri. Apalagi Ibnu Umar pernah mengatakan, lihat. Kunna nashrabu wa nahnu qiyam. Kami pernah minum sambil jalan, sambil berdiri. Wa na'kulu wa nahnu namshi. Kami pernah makan sambil jalan, luar biasa. Sambil jalan. Dan ini terjadi kita lakukan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau telah itu terlarang, pasti Nabi larang. Pasti ada wahyu yang menegur perbuatan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Maka dari sini jamaah, makan, minum sambil berdiri hukum asalnya boleh-boleh saja. Hanya kalau kita bicara tentang yang paling afdol, yang paling utama sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tetap sambil duduk. Apalagi akhir-akhir zaman ini kita lihat ada penjelasan dari kesehatan, mereka menyatakan bahwasanya kalau minum duduk itu lebih sehat. Wallahu alam seperti apa penjelasannya, tapi saya dapat kesimpulan demikian, orang minum sambil duduk itu lebih sehat. Wallahu taala jamaah semua taala, maka tidak boleh sekali lagi kita mengingkari orang yang apa? Minum sambil berdiri. Apalagi kalau dia lagi butuh, mungkin lagi memang tidak bisa duduk atau lagi ramai, dia bisa duduk tidak masalah. Kemudian ada hal kedua yang saya ingin singgung. Tadi hadis Ibnu Abbas pernah mengatakan, saya pernah ngasih air zam-zam kepada Nabi, kemudian Nabi minum sambil berdiri. Sebagian orang, bahkan ustadz, salah paham. Mereka mengatakan, lihat, sunnahnya minum zam-zam itu sambil berdiri. Minum zam-zam sambil berdiri. Sehingga kalau mereka minum zam-zam pasti sambil berdiri. Kenapa Nabi minum sambil berdiri? Ini salah paham. Yang benar tetap lebih awal sambil duduk. Hanya saja tatkala Nabi minum di hadis Ibnu Abbas, itu Nabi sedang butuh. Kenapa tatkala itu Nabi setelah tawaf? Mungkin bisa jadi kalau duduk capek apa seperti apa, boleh jadi minum sambil berdiri. Maka kalau antum umroh, habis tawaf, minum air zam-zam, minumnya sambil duduk, jangan sambil berdiri. Kalau memungkinkan, kalau bisa duduk, karena itu secara umum lebih utama, lebih mendekati sunnah. Praktek Nabi minum sambil berdiri itu karena Nabi sedang butuh berdiri. Kalau antum sedang butuh berdiri, ya misalnya antum takut varises, mungkin bisa jadi kan, habis tawaf itu kan lumayan berapa kilo tuh. Kalau antum sambil duduk tidak bisa lipat kaki, ya mending antum berdiri, itu enggak masalah. Tapi jangan mengatakan bahwasanya minum zam-zam sambil berdiri itu apa? Sunnah. Itu salah. Jangan sampai kita mengatakan bahwasanya minum zam-zam sambil berdiri itu apa? Sunnah. Tapi hukumnya boleh-boleh saja. Tapi tidak boleh kita mengatakan sebagai sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam. Satu hadis lagi jamaah. Hadis berikutnya, hadis ke-12. Adab memakai sandal, luar biasa. Islam ngajarin pakai sandal. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yamin." Kalau kalian pakai sandal, maka dahulukan yang kanan. Wa idza naza'a falyabda bishimal. Kalau kalian lepas sandal, maka duluan yang kiri. Liyakunil yumna awwaluhuma tun'alu wa akhiruhuma tunza. Jadikan kaki kanan itu yang pertama kali memakai sandal, dan jadikanlah kaki kiri yang pertama kali untuk dilepas. Ikhwan fillah jamaah semua, ini dalil bahwasanya adab keseharian kita yang kita lakukan kalau kita ngikutin praktek Nabi itu ada pahalanya. Itu ada pahalanya. Antum keluar sebentar, antum baru habis dengar hadis ini. Antum pakai sandal kanan dengan niat, tadi Nabi pakai sandal pakai kaki kanan duluan. Itu ada pahalanya. Beda dengan orang keluar sandal dia pakai sandal kanan, memang tapi tidak pernah tahu dengan hadis ini, dia tidak dapat pahala. Makanya ini bedanya orang berilmu dengan orang tidak berilmu jamaah. Orang berilmu itu terlihat dari penglihatan manusia amalannya sedikit tapi pahalanya banyak. Kenapa? Kehidupan rutinitas dia yang mungkin sama dengan orang-orang lain tapi ternyata itu berpahala. Orang lain tidak berpahala. Demikian juga nanti antum pulang lepas sepatu, lepas kaki kiri dulu. Nabi lepas kaki kiri duluan. Itu ada pahalanya. Tapi orang yang tidak pernah dengar hadis ini, dia meskipun dia cabut dengan kaki kiri, dia tidak akan pernah dapat
pahala. Kenapa? Bedanya dengan keilmuan. Ikhwani fiddin, maka dari sini para ulama beristinbat, mereka berijtihad, mereka mengatakan bahwasanya semua segala kebaikan maka dahulukan dengan apa? Kanan. Sebaliknya semua yang mengarah kepada kejelekan, keburukan, maka dahulukan dengan kiri. Segala apapun itu antum insyaallah dapat pahala dari aktivitas antum, aktivitas tersebut. Dalam hadis yang lain Nabi disebutkan bahwasanya Aisyah pernah cerita, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yujibuhu tayammun. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu suka mendahulukan yang kanan. Tatkala pakai sendal, tatkala nyisir, dan juga tatkala bersuci. Nabi kan kalau wudu kanan duluan, habis itu kiri, luar biasa. Nyisir aja beliau dahulukan dengan kanan. Bahkan dalam riwayat tatkala beliau umrah, beliau tahallul, beliau potong dulu kanan duluan. Baru itu kiri, baru itu tengah-tengahnya, baru habis. Intinya beliau memulai dengan apa? Kanan. Maka jemaah subhanahu wa taala praktekkan ini kaidah. Segala yang terlihat baik maka dahulukan yang kanan. Kalau yang buruk berarti pakai dengan kiri. Masuk kamar mandi pakai apa? Kiri, karena masuk kamar tempat yang buruk. Masuk masjid pakai kanan, karena tempat yang baik. Praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua jemaah, masih hadis selanjutnya, hadis 13, masih berkaitan dengan hadis ada pakai sendal. Nabi mengatakan la yamshi ahadukum fi na'lin wahida. Janganlah salah seorang di antara kalian jalan pakai satu sendal. Satunya dilepas. Wal yun'ilhuma jami'an aw liyakhlaqhuma jami'an. Hendaknya dia pakai dua-duanya atau dia lepas dua-duanya. Ini kalau kita nih biasanya ikhwan-ikhwan ngapain biasanya coba kalau kita pakai satu sendal? Bisa jadi hilang. Ada sering biasanya dapati waktu masih muda-muda mungkin main futsal. Dia pakai satu, misalnya dia kaki kanan, dia pakai kanan doang. Kirinya tidak dipakai. Maka kata para ulama ini enggak boleh. Bukan kata Nabi SAW tidak. Kalau mau lepas-lepas kalian, kalau mau pakai dua-duanya. Kenapa jamaah dilarang? Banyak hikmah di kalangan para ulama yang mengatakan tidak adil. Kok satu pakai satu tidak pakai? Ada yang mengatakan bahwa ini syuhrah. Syuhrah itu jadi bahan perhatian. Jadi bahan perhatian. Sedangkan kita tidak boleh jadi bahan perhatian. Kita tidak boleh pakai baju yang terlalu bagus atau pakai baju yang terlalu jelek. Harus mengikuti kebiasaan masyarakat. Misalnya antum ke kampung, ke mana? Ke Purworejo lah. Antum di sana dai datang pakai baju jubah, pakai sorban. Padahal di sana semua pakai sarung, pakai songkok. Ini menjadi sunnah. Tidak boleh seperti itu. Kenapa? Nanti jadi bahan tontonan. Kita tidak boleh seperti itu. Maka yang terbaik sunnahnya kita pakai baju yang mereka pakai, seperti itu. Demikian juga terkadang ada orang pakai baju yang terlalu lusuh, terlalu jelek. Padahal dia mampu beli baju yang bagus. Kenapa? Zuhud. Jawabannya salah. Kenapa kau pakai baju paling jelek? Itu akan menjadi syuhrah, menjadi bahan perhatian. Demikian juga kalau orang pakai satu sendal atau cuma sepatu sebagian, maka ini juga dilarang. Kenapa? Di antara hikmahnya kata para ulama, ini ada bawaan syuhrah, bawaan jadi bahan tontonan orang, kok seperti ini aneh. Maka sebaiknya kita menjauhi hal-hal yang seperti itu. Wallahu taala alam. Tapi hukumnya kata para ulama sebagian ada yang makruh, ada yang mengatakan haramnya. Terbaik kita tinggalin. Lebih aman dan lebih mendekati sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala jamaah, ini bisa kami bahas pada kesempatan kali ini. Kita sampai pada hadis ke-13. Itu hadis terakhir membahas tentang adab memakai sandal. Wallahu taala jamaah, yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, sudah ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Terkait yang hadis ke-9 yang mengucapkan salam kepada orang kafir. Bagaimana kalau kita tidak mengetahui status kekafirannya itu Ustaz dalam salam tadi? Kemudian yang kedua, bagaimana kalau ada kumpulan orang kafir dan muslim dalam mengucapkan salam untuk mendahulukan? Kalau kita nggak tahu, Allahu alam, Islam asalnya banyak orang muslim. Allahu alam, insyaallah boleh, karena kita husnudzon dia orang muslim. Misalnya kita lagi meeting, kita ketemu orang, karena mayoritas kita kan orang muslim. Maka kita tidak apa-apa, kita tetap mengucapkan assalamualaikum dan kita husnudzon mereka muslim. Toh kalau mereka bukan muslim, akhirnya berarti kita istighfar, kita bertobat sama
Allah. Jadi insya Allah nggak masalah karena ini kebiasaan kita. Dan kalau kita lihat skala persentase kan lebih banyak orang Muslim. Insya Allah itu orang Muslim. Kemudian yang kedua, kalau tercampur antara orang kafir dan orang Muslim, tetap kita mengucapkan salam, assalamualaikum. Dan tapi niat kita tujuan kita kepada orang-orang Muslim seperti itu. Allah tahulah niat kita tujukan kepada siapa. Allah taala mungkin seperti itu. Ada lagi? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contohnya apa contohnya? Misalnya pakai super yang ini atau misalnya di suatu tempat yang itu kebanyakan sama yang Oh gini, ada kaidah kata para ulama, ada istilah dua dan antum harus paham, namanya syuhroh, ada namanya tasyabbuh. Syuhroh itu pakai pakaian yang mencolok, jadi bahan tontonan. Ini satu hal. Kalau tasyabbuh itu kita meniru orang-orang kafir. Nah, apa standar tasyabbuh kata para ulama? Kata para ulama, yaitu tasyabbuh itu kita menggunakan pernak-pernik atau yang mereka lakukan biasa tatkala mereka beribadah. Jadi suatu ciri khas mereka dalam beribadah. Saya contohkan misalnya orang Yahudi pakai peci yang kecil tuh. Kalau kita pakai peci seperti itu juga berarti kita sudah meniru tasyabbuh kepada mereka. Sekarang ada orang Yahudi pakai jas. Sekarang kita kajian pakai jas, boleh tidak? Boleh tidak jamaah? Ragu-ragu. Boleh, karena jas itu bukan identik sebagai pakaian ibadah. Paham? Kecuali ada suatu pakaian yang memang identik. Contoh misalnya juga ada, biasanya pastor kan pakai yang putih yang pokoknya identik itulah. Kemudian kita pakai persis seperti itu. Boleh tidak? Tidak boleh, karena itu pakaian ibadah mereka. Tapi kalau misalnya orang kafir dia pakai kemeja, kemudian rapi kalau ngisi kajian apa gimana, kita boleh nggak pakai itu? Boleh, karena itu bukan baju ibadah buat mereka, itu secara umum sudah dipakai di mana. Jadi jangan sampai kita memaknai tasyabbuh juga. Jadi segala orang yang dipakai orang kafir kita nggak boleh pakai. Kita nggak boleh pakai iPhone, kita nggak boleh pakai iPad, karena itu semua dipakai sama mereka. Jadi standarnya adalah menjadi ciri khas tatkala mereka beribadah. Paham dari sini? Kemudian tatkala syuhrat tidak, ya kita tinggal gampang kita ngelihat, kita ngukur masyarakat sekitar ini pakai apa sih? Misalnya saya mau pergi dakwah. Saya terkadang saya bedakan. Kalau saya datang ke kantor-kantor seperti ini, biasanya saya pakai kemeja. Pakai ini biar sama lah sama jamaah. Tapi kalau saya di masjid biasanya saya pakai gamis. Kalau misalnya saya pergi dakwah di Purworejo, saya pakai jubah, pakai gamis, kemudian saya pakai sorban. Ini hikmah tidak? Kata para ulama, menurut mereka ini tidak hikmah. Kenapa kita beda sama jamaah? Yang terbaik kita datang sana pakai sarung, pakai batik, pakai songkok. Ini lebih sunnah. Jadi jangan sunnah itu pakai gamis, enggak. Sunnah itu ngelihat tempat sekitar. Di situ pakai baju apa, kita pakai situ. Selama tidak menyelisih apa? Syariat. Paham? Mungkin di sana